kanon Ibrani itu kan Tanak ya, Torat, Nevi'im, Ketuvim. Nah kita pertama-tama kita bicara soal Torat dulu. Nah ini saya tulis ada lisan dan tulisan ya, jadi saya jelaskan. Nah pertama-tama yang namanya Taurat itu secara tradisi dipercaya ditulis oleh Musa ya, secara tradisi turun temurun. Nah, namun dengan perkembangan ilmu teologi, perkembangan arkeologi dan perkembangan kemajuan manusia, pengetahuan manusia, maka hal-hal yang seperti itu kebanyakan kaum Kristiani itu sudah tidak lagi memegangnya ya, bahwa Taurat itu bukan ditulis oleh Musa gitu ya, kecuali kaum fundamentalis yang masih memegang bahwa Taurat itu betul-betul ditulis oleh Musa sendiri ya. Nah, kenapa saya bicara seperti ini ya? Karena saya anggap Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di sini ini betul-betul pengen belajar tentang pendalaman Alkitab ya, bukan sekedar khotbah praktikal bicara soal iman di gereja yang bisa dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan ini juga nanti seperti yang tadi Pak Ian katakan, arahnya mau ke arah sekolah teologis ya. Jadi mari kita berbicara dengan kajian ilmu, keilmuan gitu ya. Nah, seperti yang 2 minggu lalu saya katakan bahwa awalnya tidak ada itu penulisan 5 kitab Taurat itu. Kalau saya bicara Taurat itu bisa macam-macam ya merujuknya ya. Jadi kalau di Alkitab ada kata Taurat itu bisa macam-macam merujuknya, tergantung konteksnya. Apakah Taurat yang dimaksud adalah Dekalog atau 10 hukum? Apakah Taurat itu yang dimaksud itu misalnya rangkaian dari 613 mitzvot atau hukum-hukum Yahudi gitu ya? Ataukah Taurat yang dimaksud itu adalah 5 kitab? Nah, di sini saya bicara tentang 5 kitab ya, 5 kitab utama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ternyata di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa ajaran dari Musa sebagai pendiri agama Yahudi, Musa itu pendiri agama Yahudi ya. Nah, itu awalnya tidak dituliskan. Kan Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, lalu mereka berputar-putar di padang gurun kan, pindah dari tempat yang satu, kadang cuma sehari di situ gitu ya, terus pindah lagi, kadang di situ bisa bertahun-tahun, terus pindah lagi bisa sebulan, seminggu. Itu terserah tiang api dan tiang awan gitu kan ya, terserah Tuhan, terserah Yahweh gitu. Nah, jadi mereka berputar-putar. Nah, tentu kalau mereka sibuk kesana kesini, belum lagi bongkar pasang, belum lagi Musa juga harus menghadapi masalah-masalah umat. Sepertinya tidak ada waktu untuk Musa untuk menuliskan ke-5 kitab yang kita sekarang warisi sekarang itu gitu ya. Nah, ternyata memang di awal itu Taurat itu berasal dari kisah lisan turun temurun. Nah, oleh karena itu orang Yahudi punya yang namanya Taurat lisan dan Taurat tulisan. Ya. Nah, di sini dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berarti imam yang pertama di dalam orang Israel itu, keimamatan itu pengajaran gitu ya, kayak misalnya kalau sekarang tuh kan kita dengar khotbah dari pendeta. Kalau dulu umat itu tidak seperti itu. Tapi seorang ayah itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Dan itu dilakukan di hari Sabat biasanya pada umumnya gitu ya. Kenapa? Karena hari Sabat mereka diam aja di rumah. Nah, diam aja di rumah ngapain? Cuma makan ya. Ya tentunya makanan yang dimasak hari kemarinnya, dan bukan cuma makan tapi juga membicarakan Taurat ya, tentu saja karena dulu belum ada Netflix, Disney Channel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dan apabila engkau sedang perjalanan, engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi disuruh untuk mengajarkan itu secara lisan. Itu tradisi lisan. Ya, apa yang diajarkan oleh Musa kepada umat harus mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, di kemudian hari apabila anakmu bertanya tentang peringatan, ketetapan, peraturan gitu ya, haruslah engkau menjawab. Jadi dari lisan ya, tanya jawab gitu ya. Dan memang sampai akhirnya
proses tanya jawab itu adalah proses pembelajaran orang Yahudi. Jadi kalau rabi-rabi Yahudi mengajar itu biasanya mereka bertanya jawab. Coba kalau Bapak Ibu lihat ya di kitab Injil misalnya, Yesus itu mengajar itu pakai tanya jawab. Misalnya ada orang muda yang kaya, Tuhan apa yang aku harus lakukan untuk aku bisa masuk ke dalam kekekalan? Yesus tanya sama dia, apa yang tertulis di dalam kitab Tauratmu gitu kan? Oh, aku harus begini. Nah, kan kayak gitu. Jadi cara mengajarnya orang Yahudi itu pakai tanya jawab, memancing mereka untuk berpikir kritis gitu ya. Makanya orang Yahudi pinter-pinter. Nah, dan memang kisah mengajarkan lisan turun temurun itu memang budaya orang zaman dulu gitu ya. Jadi sebelum ada tulisan, manusia itu memang mengisahkan tentang kisah-kisah kuno, kisah-kisah leluhur, kisah-kisah kepahlawanan itu secara lisan ya. Nah, jadi perintah-perintah Tuhan itu awalnya diteruskan secara turun temurun. Nah, lalu bagaimana awal mula ada tulisan? Awal mula ada tulisan, dituliskan di perintah-perintah Tuhan itu awal mulanya dituliskan itu gimana ya? Nah, misalnya gini di Keluaran 17 ayat 14. Ada perintah untuk menulis ya. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa ya, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Tentu kitab di sini belum ada sebentuk buku, apalagi scroll juga belum ada. Tetapi seper di sini artinya adalah dokumen, dalam sebuah dokumen. Nah, dokumennya zaman itu bagaimana sih? Dokumen orang pada zaman itu gimana? Dan apa yang disuruh Tuhan untuk tuliskan? Ya, tuliskanlah semuanya ini. Semuanya ini apa? Nah, kalau kita baca ayat Keluaran 17, ayat sebelum dan sesudahnya, itu ternyata adalah bagaimana kepahlawanan Tuhan membantu membela orang Israel melawan Amalek. Jadi yang disuruh dituliskan apa? Tentang peperangan melawan Amalek, bukan semuanya. Bukan semua perintah mendetil, tapi yang dituliskan adalah tentang perang orang Israel mengalahkan orang Amalek. Ya, dan ini sesuai dengan budaya manusia kuno bahwa yang diceritakan itu turun temurun adalah soal kepahlawanan gitu ya. Zaman dulu misalnya ada kalau di Indonesia ya ada Patih Gajah Mada yang luar biasa bisa menyatukan Nusantara. Zaman dulu itu kan orang-orang besar yang pahlawan gitu. Nah, ternyata di sini pun ada kebiasaan seperti itu di orang Yahudi bahwa yang dituliskan ada perintah untuk menuliskan, tetapi bukan semuanya, melainkan tentang apa yang terjadi pada hari itu, yaitu peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, pada sebuah kitab atau seper, ya tentu pada saat itu belum ada buku, belum ada gulungan, bahkan di zamannya Musa belum ada gulungan papirus. Terus bahan apa yang dipakai untuk menulis? Zamannya Musa itu sekitar 3.500 tahun dari kita ke belakang kita ya. Sebelum kita 3.500 tahun yang lalu di zamannya Musa, bahan apa yang dipakai untuk menulis? Nah, sekarang saya bandingkan, saya ajak Bapak Ibu berpikir, bagaimana kita tahu bahwa di Indonesia ini dulu pada zaman dulu ada kerajaan yang besar, kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Majapahit. Oh ya, saya tahu Bu Ana dari buku sejarah. Oke, buku sejarah tahu dari mana? Para ahli sejarah tahu dari mana? Apa yang dinamakan? Tentu mereka tahu dari apa yang dinamakan penggalian-penggalian yang menemukan prasasti batu, ya kan? Orang zaman dulu kalau nulis di mana? Di batu. Nah, apakah Musa menuliskan semuanya kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu di dalam batu? Seberapa banyak batu yang mesti diangkat, apalagi mereka lagi keliling-keliling 40 tahun. Ya kan, mereka udah ngangkut ribetnya kemah suci dengan peralatan-peralatannya, apalagi kalau misalnya Musa ikutan nulis, dan nulisnya juga kapan gitu. Dan nulis di batu segede apa batu yang diangkut dibawa-bawa keliling-keliling padang gurun. Nah, akhirnya bisa kita simpulkan, para ahli menyimpulkan bahwa kitab Taurat ini tidak seluruhnya dituliskan oleh Musa, tapi memang diwariskan pengajarannya itu dari Musa. Nah, contoh misalnya, ketika Musa menerima 10 firman, itu kan ditulis di mana? Di batu kan. Jadi mereka biasa pada saat itu menulis di batu. Dan tidak mungkin seluruh kitab Taurat yang sekarang kita punyai pada saat itu sudah jadi terbentuk seperti itu. Betul-betul ditulis oleh Musa.
Tidak mungkin ada batu seberapa banyak untuk menuliskan kata per kata seperti itu. Ya. Nah, jadi zaman dulu orang kalau nulis itu ya, ini alat-alat tulis 1500 sampai 400 tahun sebelum Masehi ya, di batu, di tanah liat ya, barulah kemudian di kulit gitu ya. Nah, berikutnya ya di dalam Keluaran 24 ayat 12, nah ini ya contohnya misalnya ya, Tuhan itu memberikan loh batu kepada Musa, 10 firman ya, dekalog. Dan dari 10 firman ini berkembanglah aturan-aturan untuk kehidupan ya, aturan-aturan untuk upacara keagamaan, liturgi, aturan-aturan tentang kehidupan bersosial, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka soal harta, menjual rumah dan seterusnya ya. Nah, ada perintah untuk penulisan yang lain di dalam kitab Taurat, itu adalah tentang loh batu, tentang 10 hukum ya, ke 10 firman. Nah, kemudian di Yosua 8 ayat 32 dikatakan demikian, dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa. Dituliskan oleh Yosua di atas batu, yaitu 10 hukum yang Yosua terima, yang Yosua salin, yang Yosua pelajari dari Musa. Jadi mereka menulisnya masih di atas batu ya. Nah, jadi kalau di atas batu tidak mungkin sedetil kitab Taurat yang sekarang kita terima sekarang. Nah, jadi apa yang kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu memang secara esensi itu adalah diwariskan dari Musa. Dan Musa menerimanya dari Allah. Terutama 10 hukum gitu ya. Tapi bukan berarti langsung Musa menuliskan detail dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Ulangan terakhir. Enggak. Ya. Ada yang namanya tradisi lisan, kemudian ada penulisan ulang, kemudian ada penyusunan, redaksi dan lain sebagainya, kemudian barulah menjadi satu kitab. Dan ada sumber-sumber tulisan yang lain. Nah, ya, yang menunjukkan bahwa memang ini adalah kisah lisan yang kemudian ditulis, banyak orang yang mendengarnya dan kemudian disatukan ditulis gitu ya. Nah, contohnya begini ya. Berbagai sumber dalam menuliskan Torah yang sekarang kita miliki, berbagai sumber ya. Jadi bukan langsung didiktekan sama Yahweh kepada Musa gitu ya. Musa tulis ini ya, misalnya tentang kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bla bla bla, terus Musa mendengar diktenya Tuhan dan menuliskannya seperti itu. Bukan, tetapi itu adalah kisah lisan dan kemudian barulah ditulis ya. Nah, misalnya begini di Yosua 10 ayat 13 ya, tentang bagaimana Tuhan menolong orang Israel ketika berperang ya, pembelaan Tuhan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Di sini dikatakan bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Ya. Coba pikirkan, kalau di situ dikatakan telah tertulis dalam kitab orang jujur, jadi kitab orang jujur duluan atau kitab Yosua duluan yang ditulis? Berarti kan kitab orang jujur duluan yang ditulis kan, kemudian kitab Yosua ini mengutip kitab orang jujur itu kan, mengutip dan menuliskannya, iya kan? Bukan kitab Yosua duluan terus baru ada kitab orang jujur, bukan. Tapi kalau di kitab Yosua tertulis ada di dalam kitab orang jujur, berarti kitab Yosua dalam tanda kutip menyontek bisa, atau ya seperti itu, menyalin gitu ya, bisa, atau menuliskan hal yang sama, mungkin tidak menyalin, bukan menyalin, bukan menyontek, tetapi punya cerita, mendengar cerita yang sama dan kemudian menuliskannya. Tetapi kitab orang jujur sudah ada pada waktu kitab Yosua ini ditulis, gitu kan? Nah, ini contoh misalnya sumber tulisan bagi kitab Yosua dan kitab Samuel misalnya. Ada kitab lain yang sudah tertulis pada saat itu. Nah, kemudian misalnya selain misalnya sumber-sumber dan kitab orang jujur ini kemungkinan adalah sebuah buku kidung gitu ya, yang sekarang sudah tidak ada lagi ya, Seper Hayasar. Nah, kemudian juga untuk misalnya kisah dalam raja-raja
kisah raja-raja ini kan panjang sekali ya. Dari Saul, kalau di Samuel itu ada Saul ya. Kalau di kitab raja-raja itu dari Daud Salomo gitu ya, sampai dengan sebelum orang Israel dibuang, kira-kira 900 tahun gitu ya panjangnya penulisan itu. Nah, tidak mungkin kitab raja-raja ini juga ditulis oleh satu orang, tapi sekelompok orang pasti yang menulis, dan turun-temurun gitu kan, dibukukan, dan kemudian ada redaksi yang menyatukan tulisan-tulisan itu. Dan selain itu ternyata ada sumber-sumber untuk untuk menjadi sumber penulisan dari kitab yang sekarang kita miliki sebagai perjanjian lama itu. Ya, khususnya misalnya kisah raja-raja. Ternyata kisah raja-raja, di dalam kisah raja-raja itu ada catatan-catatan panitera kerajaan yang menjadi sumber. Ya, mereka menulis misalnya, selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukan, hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ya, jadi pada saat itu ada catatan-catatan kerajaan yang juga menjadi sumber bagi si penulis kitab raja-raja, dan kemudian dikutip dan kemudian dijadikan satu gitu ya. Ada proses penulisan yang sebetulnya tidak sederhana, itu yang saya maksud. Nah, kemudian misalnya ya ada berbagai sumber penulisan, misalnya tulisan rabi-rabi awali dan nabi-nabi awali dan nabi-nabi non-kanonik. Nabi-nabi awali dan non-kanonik ini nabi-nabi yang tidak menulis kitab. Misalnya kalau Yeremia itu kan menulis jadi satu buku gitu ya, itu nabi kanonik gitu ya. Tapi kalau nabi yang non-kanonik atau nabi yang mula-mula, yang awal-awal itu seperti Elia, seperti Samuel, seperti Elisa, itu yang kalau Samuel ada kitabnya. Elia dan Elisa itu yang misalnya atau Ahia misalnya gitu, atau Gad atau Nabi Nathan, itu kan nabi-nabi awal yang non-kanonik gitu ya. Nah, ini ternyata mereka pada saat itu ada catatan-catatannya. Ya, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu. Jadi ada, selain kitab Samuel yang kita miliki sekarang, ada ternyata yang sudah tidak kita miliki, itu yang namanya kitab riwayat Samuel. Sudah hilang, sudah musnah. Kemudian riwayat Nabi Nathan, kemudian riwayat Nabi Gad gitu ya. Nah, atau catatan nubuatan Ahia ya. Catatan penglihatan Nabi Ido gitu ya, yang ada sumber-sumber tulisan di sini yang menjadi kutipan ya, yang menjadi sumber kitab raja-raja, kitab Tawari ini ditulis oleh penulis gitu ya, oleh ahli Taurat. Ya. Nah, ini kita membaca dari Alkitab dan kita hanya menyimpulkan. Ini bukan kata saya ya, wah Bu Ana ini sesat ya. Alkitab itu kan misalnya Tawari itu kan ditulis sama Ezra atau Samuel, itu ya ditulis sama Samuel. Kitab Taurat itu ditulis sama Musa. Kok malah dibilang ditulis oleh orang-orang banyak gitu ya? Ya memang kenyataannya seperti itu, dan itu disatukan begitu saja ya oleh para ahli kitab suci pada saat itu. Kita hanya menerima udah jadi, produk yang udah jadi. Ya. Contoh misalnya dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian itu misalnya Bapak Ibu pernah melihat nggak? Di Kejadian 1 itu sudah diciptakan. Pada hari ketujuh Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian selesai, kemudian Tuhan berhenti dari pekerjaannya mencipta gitu kan. Nah kemudian di Kejadian pasal yang kedua seolah-olah Tuhan masih mencipta. Nah menurut para ahli kitab suci ternyata pasal 1 dan pasal 2 adalah tulisan dua kelompok yang berbeda. Pasal 1 adalah tulisan kelompok Elohis, sedangkan pasal 2 adalah tulisan kelompok Yahweis. Jadi bukan sebuah kronologi, pasal 1 dan pasal 2 itu bukan kronologi.
Karena jelas-jelas di pasal 1 sudah selesai. Manusia udah jadi laki perempuan, sudah. Dan Tuhan sudah selesai di hari ke-7. Tapi kemudian di hari kedua, Tuhan membentuk manusia dari tanah, binatang-binatang dari tanah. Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Manusia asalnya sendiri, ya. Kemudian ditaruh di taman itu sendirian. Kemudian barulah ditidurkan, dibangunlah perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan sebuah cerita kronologis, ya. Yang 2 minggu lalu juga saya contohkan. Bagaimana misalnya Saul yang sudah memanggil Daud menjadi pegawainya, tiba-tiba ketemu Daud, nggak kenal. Nah itu karena 2 kisah, 2 catatan yang kemudian dijadikan satu aja oleh redaktur dari Alkitab ini, gitu ya. Nah, jadi ada di dalam kitab Ibrani, ya, di dalam kitab Ibrani ternyata ada penulisan ulang dan ada pengumpulan dokumen, ya. Ini tadi ya 2 kisah penciptaan misalnya, ya. Kemudian di Keluaran 3 ayat 14 sampai 16, Allah untuk pertama kalinya memperkenalkan diri dengan nama Yahweh kepada Musa. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 26, ternyata pada zaman itu orang mulai memanggil nama Yahweh. Nah, ternyata kitab Kejadian ditulis setelah orang Israel mengenal Yahweh. Jauh setelah orang Israel mengenal Yahweh. Maka ada di Kejadian 4 pasal 26 itu orang-orang memanggil nama Yahweh. Padahal nama Yahweh baru diperkenalkan kepada Musa. Ini contoh-contoh, ya. Atau misalnya di Ulangan 34 ayat 5 sampai 12. Itu adalah sebuah narasi tentang kematian Musa, dan tentu ini ditulis oleh narator, gitu ya. Kemudian Musa naik ke atas gunung, kemudian Musa dikuburkan oleh Tuhan, gitu kan. Nggak mungkin itu ditulis oleh Musa sendiri, ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan atau Torah itu tidak mungkin ditulis oleh Musa. Salah satu buktinya adalah bahwa ada teks narator. Kalau kita misalnya baca novel, ya, atau lihat film, ya, itu kan suka ada narator. Kalau film jarang mungkin, ya, tapi kalau kita baca novel itu kan ada narator, ya. Kemudian mereka pergi ke sana, gitu kan. Jadi bukan cuma dialog-dialog dari si tokoh-tokohnya saja, tetapi ada naratornya di situ. Nah, ini kan sebuah narasi, sebuah narator. Ya, kemudian Musa di sana berangkat, kemudian mati, kemudian dikuburkan Tuhan, dan itu tidak mungkin ditulis oleh Musa. Ya. Nah, kemudian Kejadian 7 ayat 2 tentang binatang yang haram dan tidak haram, gitu ya. Ini kan pasti ditulis oleh orang Israel zaman setelah Musa, di mana mereka ada aturan-aturan tentang apa yang haram, apa yang halal. Karena sebelum itu tidak ada kata unclean and clean gitu. Halal atau haram itu, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa aslinya kan clean and unclean maksudnya, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ini haram dan tidak haram gitu. Nah, pada saat itu kan baru ada kata haram itu. Sebelumnya mana ada? Sejak penciptaan itu Tuhan mengatur ini yang haram, ini yang halal. Nah, ternyata orang begitu saja mengambil agama Yudaisme di zaman Musa, kemudian memasukkan itu ke dalam kisah Kejadian, kisah yang mula-mula. Padahal di kitab Kejadian orang nggak ada tuh aturan halal atau haram. Kok tiba-tiba ada? Kok tiba-tiba Nuh tahu yang halal dan yang haram? Kapan diajarinya Nuh? Kan itu diajarin jauh setelah Nuh, di zaman Musa. Tapi kok Nuh dibilang, ayo binatang yang haram sekian, binatang yang halal sekian. Kapan Musa kapan Tuhan ngajarin sama Nuh? Nah, jadi ternyata kitab Kejadian ini ditulis jauh kemudian setelah orang Israel paham tentang binatang-binatang yang halal dan haram. Dan mereka menulisnya dalam perspektif Yudaisme gitu. Ya. Nah, kemudian misalnya di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Nah, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, sekitar tahun 640 sebelum Masehi, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam Panitra itu ke rumah Tuhan dan seterusnya. Nah, kemudian berkatalah ketika Raja lagi mau renovasi, mau beres-beres, mau bersih-bersih gitu, ya, coba beresin rumah Tuhan, cari ke sana, beresin semuanya. Kemudian mereka masuk dan kemudian mereka bongkar-bongkar, bersih-bersih. Dan kemudian berkatalah Imam Besar Hilkiah kepada Safan Panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Loh, itu loh sudah ada kitab Taurat di zaman raja-raja.
Berarti kan sudah ada gitu ya, sudah lengkap. Berarti kan memang ditulis sama Musa. Wong sudah ada kok kitab Taurat. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud Taurat? Tadi saya katakan, kalau di dalam Alkitab ada kata Taurat, bisa jadi itu Dekalog. Bisa jadi itu adalah bagian-bagian 613 hukum. Bisa jadi memang itu adalah 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Nah, apa yang dimaksud Taurat di sini ketika dikatakan ditemukan kitab Taurat di dalam rumah Tuhan pada zaman Raja Yosia? Ya, bagaimana bentuknya? Apakah sudah masih batu, gulungan, dalam kulit, gulungan papirus? Nah, seperti apa? Nah, kemungkinan yang ditemukan, yang dimaksud Taurat di sini adalah bagian dari ajaran-ajaran Musa, bagian dari kitab Keluaran, gitu ya. Jadi Ulangan, Kejadian bukan termasuk yang ditemukan di sini, ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kisah Keluaran itu, kisah mereka dilepaskan dari Mesir, itu sebetulnya awalnya diteruskan secara lisan, ya, secara turun temurun dari ayah ke anak ke cucu dan seterusnya, ya. Apa yang sekarang kita pegang itu adalah hasil dari suatu proses yang panjang, yang tidak instan, yang tidak sederhana. Nah, bagaimana penulisan Taurat itu? Ya, dari kisah Keluaran, ya, seperti biasanya orang zaman dulu suka cerita-cerita hal-hal yang kepahlawanan, itu diteruskan ke anak-anaknya. Dan seperti itulah. Dan Musa memang menyuruh orang-orang Israel untuk ceritakan kepada anak-anakmu. Pada waktu engkau duduk di perjalanan, engkau berdiri di mana saja, kamu ceritakan, kamu ajarkan. Nah, jadi dari tradisi lisan, kisah iman, kisah pertolongan Tuhan di zaman dulu, itu awalnya diteruskan dari tradisi lisan, dari ayah kepada anak-anaknya. Ya. Nah, kemudian barulah ada tahap-tahap penulisan. Tahap penulisan pun tidak langsung. Ternyata ada yang ditulis di sini, ditulis di sana, gitu kan. Kemudian baru disatukan, misalnya tadi Yosua ada di kitab Orang Jujur, ada di sini, ada di sana, gitu kan. Nah, barulah ada tahap penulisan. Tulisan pun belum selengkap yang kita miliki sekarang. Dan menurut para ahli biblika, salah satu teori tentang penulisan kitab Taurat adalah ada 4 kelompok. Ini salah satu teori saja ya. Ada 4 kelompok, yaitu kelompok Yahweis, kelompok Elohis, kelompok Deuteronomis, dan kelompok Pris. Dari mana kesimpulan ini? Dari gaya tulisan. Ya, kalau Bapak Ibu yang belajar sastra pasti mengenali, oh, sastra yang begini ini di zaman ini. Saya dulu waktu SMP, saya diperintahkan, disuruh guru itu untuk baca sastra-sastra kuno. Zaman layar terkembang, zaman balai pustaka, dan disuruh menyimpulkan, melihat gitu, menganalisa. Oh, kalau zaman itu, zaman 1900-an begini nih gayanya. Oh, kalau sebelumnya itu begini nih gayanya. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan beda sastra yang misalnya, atau sekarang kita mungkin nggak bicara sastra ya, bicara film aja, ya. Mungkin udah banyak yang nggak suka baca novel gitu ya, tapi kita bicara film yang tahun 70-an dengan yang tahun 90-an dengan yang tahun 2020 itu kan beda gayanya. Kita bisa melihat itu, begitu juga sastra. Nah, orang-orang yang ahli kitab, ahli sastra kitab, itu bisa mengidentifikasi dari tulisan-tulisan itu, oh ini ternyata gaya tulisan yang ini berbeda dengan gaya tulisan yang ini, gitu. Nah, jadi disimpulkan paling tidak ada 4 kelompok, bukan 4 orang, 4 kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok Yahweis, ya. 4 kelompok penulis, ya, atau kita katakanlah kaum Masoret, ya, atau katakanlah ahli Taurat yang menulis kitab suci ini. Nah, yang pertama adalah Yahweis. Kelompok Yahweis itu ditandai dengan menggunakan kata Yahweh, ya. Misalnya di Kejadian 2 gitu ya, penciptaan itu pakai nama Yahweh. Tapi kalau di Kejadian 1 tidak ada nama Yahweh. Nah, ternyata disimpulkan bahwa Kejadian 1 ditulis oleh kelompok Elohis. Dan kemudian ada kelompok Deuteronomis yang mengulang-ulang, ya. Kalau kita lihat kitab Ulangan gitu ya, diulang semua kisah itu, ya, seperti
sebetulnya itu adalah khotbah Musa sebelum perpisahan gitu ya, digambarkan seperti itu bahwa Musa itu khotbah. Khotbah itu kayak cerita bagaimana asal mulanya mereka keluar dan sampai selama 40 tahun apa yang terjadi. Nah, seharian khotbah sudah gitu Musa mati gitu ya, kehabisan napas gitu ya. Bercanda ya Bapak Ibu ya, karena ngomong kebanyakan. Nah, contohnya misalnya ya Deuteronomis itu mengulang kisah-kisah, diulang. Nah, yang berikutnya adalah kelompok priest. Kelompok priest ini atau para imam ini biasanya mendetail tulisannya, mendetail. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya di dalam kitab Bilangan, Imamat gitu ya, ada misalnya dari suku Yehuda memberikan persembahan 12 pinggan, 12 kor tepung, 12 anak lembu misalnya. Itu detail kan. Kemudian dari suku Lewi itu diulang-ulang kayak gitu detail. Terus bagaimana misalnya ukuran, nah itu kan mendetail seperti itu. Biasanya yang detail seperti itu adalah kelompok priest. Nah kemudian ada yang namanya redaktur ya, menyatukan tulisan-tulisan yang ditemukan ini menjadi satu, dan kemudian apa yang kita waris sekarang itu yang disebut Torah ya. Nah, jadi kita memahami bahwa ternyata di dalam orang Yahudi, di dalam agama Yahudi, mereka ada yang namanya Torah lisan dan Torah tulisan, dan itu mereka pegang dari zaman dulu. Karena sebelum ada tulisan, mereka pegang Torah lisan yang diturunkan turun-temurun. Jadi sebelum ada tulisan, mereka udah punya Torah lisan, ajaran yang diturunkan turun-temurun, atau tradisi yang diturunkan turun-temurun. Dan ini dipegang oleh agama Yahudi sampai sekarang. Mereka mempercayai dua otoritas, yaitu tradisi lisan dan tulisan. Jadi tidak pernah menghilangkan tradisi lisan itu sendiri. Ya, jadi orang Yahudi punya dua sumber otoritas, ya, yaitu tradisi lisan atau oral Torah. Karena pada awalnya itu sebelum ada tulisan kan memang itu. Dan kemudian barulah ditulis gitu. Dan tidak semuanya ditulis. Ada hal-hal yang tidak ditulis itu menurut mereka gitu ya. Nah, tapi kemudian apa yang tradisi lisan ini kemudian mereka tuliskan juga pada akhirnya. Pada akhirnya mereka tuliskan juga gitu. Yang tidak tertulis itu mereka akhirnya tuliskan juga. Dan itu disebut misnah ya. Nah, apa yang disebut Taurat lisan yang tidak tertulis dikanonkan menjadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ya, atau tidak dikanonkan menjadi sekarang itu Perjanjian Lama atau Tanak gitu ya. Nah, itu tradisi itu seringkali disebut dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai adat istiadat. Dan itu mereka pegang. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman para rasul, itu masih mereka pegang dan masih mereka lakukan. Ya, misalnya Kisah 6 ayat 14. Ya, ini tentang tuduhan gitu ya, tuduhan terhadap Stefanus kalau nggak salah ya. Nih, bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan bait Allah dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kita. Jadi mereka memahami bahwa adat istiadat atau oral Torah atau Taurat lisan itu pun diwariskan oleh Musa. Jadi Musa mewariskan awalnya dari lisan, kemudian baru ditulis. Tapi apa yang tidak tertulis tetap mereka pegang dan mereka yakini itu memang semuanya diwariskan dari Musa, ya. Karena Musa adalah nabi terbesar atau pendiri agama Yahudi, ya. Nah, kemudian misalnya nih ya, di dalam Kisah 15 ayat 1 juga dikatakan, kalau kamu nggak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, menurut tata cara, menurut tradisi yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ya, apa sih adat istiadat yang diwariskan Musa itu? Nah, menurut mereka disunat pada hari Sabat, misalnya seperti itu. Padahal tidak tertulis itu ya, disunat pada hari Sabat. Nah, apa sih pengertian tradisi itu? Ya, jadi tradisi itu adalah elemen budaya yang diturunkan generasi ke generasi, terutama secara lisan. Ya,
pola berpikir, perilaku, ya, yang kemudian diwariskan dan diikuti secara turun-temurun, atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak tertulis, atau serangkaian ritual yang dianggap sakral, atau tata cara atau kebiasaan. Ya, kayak misalnya gereja sekarang. Gereja-gereja sekarang itu misalnya melakukan, kita nyanyi gitu ya, kita nyanyi lagu lambat, kemudian lagu cepat, kemudian lagu lambat lagi, kemudian firman Tuhan, kemudian persembahan diedarkan, kemudian doa penutup, dan pulang. Atau misalnya di awal ditambah dengan pengakuan iman. Nah itu kan dari mana itu terbentuk? Kalau bukan dari tradisi. Ternyata gereja juga mempunyai tradisi gitu yang diwariskan turun-temurun. Dan itu dianggap sakral. Nggak ada kan gereja yang ngubah-ngubah gitu kan. Tradisi itu misalnya firman dulu, atau di awal persembahan dulu, terus firman, terus baru nyanyi-nyanyi gitu kan. Nggak ada kan yang urutannya seperti itu. Ya. Nah itu contohnya maksud dari tradisi. Nah ternyata Yesus dan para rasul pun menerima tradisi Torah lisan. Ya, misalnya di Matius 2 ayat 23 misalnya ya. Nah, setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Di nabi mana, di kitab nabi mana bahwa ada tertulis ia akan disebut orang Nazaret? Ini enggak ada di dalam kitab suci. Tidak ada di dalam Tanakh, tidak ada di dalam PL. Atau misalnya ketika Yesus berkata, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata istilah kursi Musa itu dari mana? Ternyata Yesus menggunakan istilah kursi Musa itu dalam Misnah, misalnya seperti itu. Dalam tradisi oral Torah, ada yang namanya kursi Musa. Atau kemudian Paulus katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 8-9. Paulus bilang jangan seperti Yanes dan Yambres. Ya, itu sebetulnya mengutip Keluaran 7 ayat 11. Nah, Paulus ngutip nama Yanes dan Yambres itu dari mana? Paulus tahu bahwa orang yang kurang ajar ini namanya Yanes dan Yambres. Ternyata itu pun dari tradisi oral Torah. Karena tidak ada di dalam Keluaran 7 ayat 11 atau Torah yang tertulis itu tidak ada nama Yanes dan Yambres. Tidak disebutkan namanya siapa. Atau misalnya Yudas 1 ayat 9. Yudas mengutip tentang kematian Musa, tetapi ada hal yang ternyata tidak ditulis di situ, di dalam kematian Musa. Ternyata setelah Musa mati, diperebutkan oleh malaikat dan iblis. Nah, dari mana ini? Ya, ternyata ini adalah kutipan juga ya dari oral Torah yang kemudian ditulis gitu ya. Nah, kemudian misalnya Yakobus 5 ayat 17 ya, contohnya misalnya ya. Ini tentang Elia. Ya, Elia berdoa dan selama 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan. Dari mana Yakobus mengatakan 3 tahun dan 6 bulan? Karena kalau dilihat di dalam kitab yang tertulis 1 Raja-Raja 17 tidak dituliskan berapa lama hujan tidak turun di zaman Isabel dan Elia itu. Ya, jadi ternyata Yesus dan para rasul juga menerima tradisi Taurat lisan atau tradisi itu, ya, tidak mengharamkan gitu ya, tidak mengharamkan. Jadi orang Kristen jangan juga anti gitu, karena Tuhan Yesus pun dan para rasul itu tidak mengharamkan oral Torah atau tradisi yang diturunkan turun temurun. Nah, namun Tuhan Yesus memberikan penafsiran yang baru terhadap Taurat dan terhadap penafsiran yang salah yang telah menjadi tradisi. Ya. Jadi ada tradisi-tradisi yang diterima oleh Tuhan Yesus, tetapi ada juga tradisi-tradisi yang ditentang. Ada tradisi yang diluruskan, gitu ya. Kalau nggak benar, diluruskan misalnya, kamu sudah mendengar firman jangan membunuh. Nggak salah sih, tapi maksudnya membunuh itu apa? Gitu ya, jangan cuma nggak boleh membunuh, nggak boleh menghilangkan nyawa orang. Kamu itu merusak nama baik orang pun kamu sudah membunuh, gitu. Jadi memberikan penafsiran yang lebih dalam. Ya, kamu bilang orang kafir, itu pun kamu sudah membunuh. Membunuh itu kan bukan cuma menghilangkan nyawa orang, tetapi kamu menghina orang lain yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kamu sudah membunuh orang itu dan menghina Allah.
Ya, jadi memberikan penafsiran yang lebih dalam. Ya. Dan Yesus menentang tradisi yang salah. Misalnya, kamu bilang ya, kalau kamu udah kasihin uang sama bait Allah, terus kamu nggak punya kewajiban lagi, nggak punya tanggung jawab lagi untuk mengurus orang tua, itu kamu melanggar firman Allah demi tradisimu. Nah, contohnya begitu. Ya, jadi Tuhan Yesus menerima tradisi yang baik, Tuhan Yesus tetap terima, tapi juga tradisi yang salah atau kurang dalam atau keliru itu diluruskan. Ya, nah, bagaimana dengan Paulus? Ya, Paulus juga menerima tradisi. Ya. Nah, di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Paradosis, ya, adat istiadat, tradisi. Jadi Paulus adalah Yahudi yang sangat keras, ya, dan dia sangat memegang tradisi orang Yahudi. Ya. Sangat rajin memelihara adat istiadat, paradosis. Ya. Tetapi kemudian di sisi lain ada hal-hal yang ditentang oleh Paulus. Gitu, ya. Nah, Yesus dan para rasul menerima tradisi di luar Alkitab. Ya, misalnya ini tadi ya. Misalnya mereka menyanyikan pujian dan pergi ke Bukit Zaitun. Nyanyian pujiannya apa? Gimana caranya mereka menyanyikan? Bukankah itu dari tradisi, ya? Nah, oke. Nah, lalu apa yang Alkitab katakan tentang tradisi? Alkitab tidak mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber. Alkitab tidak mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya sumber. Ya. Alkitab memang tidak mungkin salah kalau kita memahaminya dengan benar, esensi pesannya. Ya. Tetapi tafsir itu bisa salah. Karena itu dalam setiap gereja ada tafsir yang berbeda-beda. Ya. Dan Alkitab sendiri berasal dari tradisi. Jadi kalau kita tadi pelajari Taurat, ternyata Taurat itu berasal dari tradisi, lisan, diwariskan turun-temurun. Ditulis oleh banyak orang, kemudian dijadikan satu. Dan itu Taurat. Belum lagi kitab nabi-nabi, belum lagi perjanjian baru. Ya, Alkitab sendiri memang berasal dari tradisi jemaat, diturunkan turun-temurun. Ya, misalnya baik itu bangsa Israel maupun itu gereja, Alkitab berasal dipelihara, ajaran-ajaran itu dipelihara dan kemudian dituliskan. Ya, nah hanya kita harus mengutamakan apa yang tertulis. Dan kalau itu salah, kalau misalnya itu seperti Tuhan Yesus ya, kalau itu misalnya bertentangan dengan apa yang tertulis, ya, maka kita tolak tradisi-tradisi itu. Ya, atau tafsir-tafsirnya itu tidak membuat orang lain hidup benar, tidak membuat manusia hidup benar, maka itu pasti tafsir yang salah. Sama seperti Tuhan Yesus menentang tafsir-tafsir yang salah. Nggak cuma jangan membunuh aja loh, tapi kamu juga jangan menghina orang, misalnya kayak gitu. Ya, nah ini saya jadikan sebetulnya dua topik ya, tentang Taurat dan tentang tradisi. Sebetulnya ada kaitannya gitu ya, ada kaitannya, tapi mungkin tidak terlalu secara langsung berkaitan walaupun ada kaitannya ya. Nah, jadi kesimpulannya saya simpulkan bahwa Taurat itu berasal dari suatu proses tradisi lisan dan kemudian tahap penulisan yang panjang gitu ya, dari 4 kelompok ya, dari tradisi lisan ya, 4 kelompok, dan kemungkinan baru final itu di abad keempat atau kelima, di abad ke-9, ini kan sebelum Masehi ya, di abad kelima sebelum Masehi ya, baru selesai penulisannya. Jadi kalau sebelum Masehi itu tahunnya mundur ya Bapak Ibu ya, tapi kalau setelah Masehi tahunnya maju. Jadi Yahweis itu yang sebelum abad ke-10 sebelum Masehi, kemudian Elohis abad ke-8 sebelum Masehi, dan kemudian yang terakhir itu adalah kelompok Pris atau kelompok yang dipimpin oleh Ezra dan Nehemia ya. Jadi finalnya tuh di situ. Jadi Ezra dan Nehemia itu dipercaya banyak sekali
menjadi editor dari kitab suci yang kemudian kita pegang sekarang, ya diwariskan kepada kita sekarang. Nah itu ya. Jadi sebetulnya ternyata Taurat juga berasal dari tradisi lisan yang kemudian ditulis. Nah, pertanyaannya segini. Dengan memahami terbentuknya proses kitab suci ini, maka kita nggak akan lagi bertanya, mana yang asli? Ya. Kata asli itu apa sih? Apakah yang ditulis langsung oleh Musa? Tulisannya Musa? Nggak ada. Udah nggak ada. Bahkan yang ditulis langsung oleh Paulus aja misalnya ya, yang lebih dekat dengan zaman kita, misalnya Yohanes saja yang terakhir gitu ya, Rasul Yohanes yang terakhir, udah nggak ada. Yang ada adalah salinan-salinan. Ya. Bahkan salinan-salinan pun untuk kitab-kitab kitab Taurat gitu ya. Kalau kitab-kitab Perjanjian Baru lebih dekat gitu ya, dan alat tulisnya juga sudah sedikit modern gitu ya dibandingkan dengan zamannya Musa. Salinan-salinan yang ada dari kitab Taurat ini itu bukan asli ditulis oleh Musa. Namun memang apa yang diajarkan itu adalah esensi apa dari iman yang diajarkan oleh Musa, yang diterima Musa dari Yahweh. Ya, jadi jangan lagi bertanya mana yang asli, ya, mana yang asli. Nggak ada. Tulisan Musa bukan, ini bukan tulisan Musa. Tulisan Musa yang asli mana? 10 hukum dalam Loh Batu mana? Udah nggak ada. Itu mungkin satu-satunya tulisan Musa yang asli gitu ya, dan itu pun udah nggak ada. Yang ada adalah salinan. Ya. Gitu ya. Jadi begini cara proses pembentukan Taurat. Oke, silakan. Oke, Kak, terima kasih atas pengajarannya hari ini. Mungkin sebelum kita masuk Q&A ya, saya ada beberapa konsistensi pertanyaan nih. Jadi kalau dari agama kita percayanya bahwa semua tulisan itu turun dari langit kan. Walaupun di sana sebenarnya ada ayat. Waktu itu saya pernah baca ayatnya, jika dia bilang apa ya, tentang tradisi lisan, bahwa tinggal tersisa 2-3 orang yang bisa menghafal seluruh isi ayat ini secara lisan, dan sebaiknya engkau tuliskan dalam sebuah kitab sebelum orang-orang ini meninggal. Ini bukan Alkitab Bu ya, yang itu. Agama tetangga. Ya, jadi yang mungkin yang membuat saya ingin bertanya itu adalah bagaimana kita tahu secara konsisten ya bahwa ada tradisi verbal dari 4 grup berbeda yang berevolusi dan yang kita miliki sekarang. Bagaimana kita tahu bahwa itu tidak ada kesalahan kontekstual atau mungkin ada korupsi dari pengertian yang mereka ingin sampaikan, atau kita harus percaya bahwa di tengah-tengah jalan mungkin Tuhan intervensi beberapa editor yang diinspirasi, ini salah gitu. Tapi memang kita bisa lihat setelah kita punya Perjanjian Baru sekarang sampai Wahyu, ternyata ini secara internal konsistensinya luar biasa. Jadi ada satu waktu itu yang menjadi sebuah hasil yang membuat apa yang sudah disahkan menjadi sebuah Taurat itu yang dianggap kita sekarang ditulis oleh Musa, walaupun ternyata ini ada sebuah tradisi, menjadi sebuah iya ternyata kok ini bisa tradisi lama gini, tapi akhirnya kayak ada pengajar yang invisible gitu Bu ya. Ya. Oke. Cuman bukti konkret apa kita bisa tahu bahwa semua ini yang kita miliki sekarang tuh utuh gitu. Dan ini ada kaitannya dengan Qumran itu juga terinspirasi oleh ini nggak? Bukan, itu juga yang dianggap sebagai salah satu ancient text yang jadi kunci ya di kekristenan. Oke. Ya, kalau tadi di awalnya ya dibandingkan dengan sebelah, ternyata sama ya. Yang di sebelah juga nggak pernah ada perintah langsung untuk menuliskan ya. Di kita juga ternyata nggak ada ya. Di kita sebetulnya kita duluan ya, Yahudi duluan maksudnya, Yahudi duluan. Jadi Yahudi sendiri nggak pernah ada perintah secara langsung untuk dituliskan. Ternyata agama Samawi lainnya juga nggak pernah ada perintah secara langsung, jadi inisiatif dari manusia untuk menuliskan gitu ya. Nah seperti itu ya, dan mengandalkan memori manusia ya. Kan memang kalau mereka percaya bahwa itu didiktekan Tuhan lalu dihafalkan, kemudian barulah dituliskan, mengandalkan memori. Tapi kalau kita kan diinspirasikan, didorong, dikasih ide gitu kan ya. Nah
tadi ya, bagaimana kita tahu tidak ada kesalahan kontekstual kah, tidak ada kesalahan dalam pesan yang diberikan. Nah, kalau kita belajar tentang ineransi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya gitu ya, pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, eh, pasti ada kesalahan karena di dalam penulisan yang namanya manusia, manusia itu bisa salah kan, bisa salah gitu. Nah, namun kesalahan-kesalahan itu bukanlah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pesan yang membawa kita kepada hidup kekal. Ada kesalahan-kesalahan, misalnya seperti kesalahan tentang apa itu, eh, si Lukas itu nulis tentang pemerintahan Kirenius misalnya. Ternyata pemerintahan Kirenius itu tidak pernah bersinggungan dengan Herodes gitu kan? Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa Alkitab adalah buku iman. Bagaimana para pahlawan iman sebelum kita menuliskan pengalaman mereka didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kemudian dibukukan, dituliskan seperti itu ya. Jadi pengalaman iman ini diwariskan secara turun-temurun, kemudian dibukukan, dituliskan, dan itu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga apa yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya sudah lengkap gitu. Tetapi bukan berarti tanpa kesalahan, bukan berarti tanpa di situ ada unsur, dihilangkan unsur manusianya sama sekali. Pasti ada unsur manusianya. Contohnya misalnya perbedaan antara orang Samaritan dengan orang Yahudi yang sama-sama menyembah Yahweh. Kenapa orang Samaritan memahami bahwa Mesias mereka adalah dari kaum Efraim, sedangkan orang Yahudi memahami bahwa Mesias mereka dan juga diimani oleh orang Kristen adalah dari suku Yehuda. Nah, orang Samaria menganggap bahwa oh ini banyak politiknya keluarga Daud nih di dalam kitab sucinya mereka gitu kan. Nah, mereka contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, tetapi apa yang kita terima sekarang, kalau kita mengimani kitab suci, kita mengimani apa? Bukan soal politiknya antara gontok-gontokannya orang Yahudi dengan Samaria, tetapi bahwa ini ada pesan-pesan moral yang bisa memimpin kita kepada kehidupan yang kekal, yang bisa mengubahkan kita menjadi manusia ilahi seperti yang Yesus ajarkan, yang bisa mengubah kita menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus, yang adalah model manusia ideal yang Allah inginkan. Nah, itu arahnya sih ke sana gitu ya. Jadi ketika kita membaca kitab-kitab perjanjian lama, tentu di situ ada kesalahan-kesalahan, entah tahunkah, entah apakah, tetapi bukan kesalahan yang esensi, gitu. Ya, jadi pasti Tuhan itu memimpin para, entah itu kelompok Yahweis, Elohis, Priest, Deuteronomis, dalam mencatat, mengedit, ya, redaktur-redaktur kitab suci di masa lampau, sehingga menjadi satu kitab yang utuh yang kita pegang sekarang. Dan apa yang sudah kita miliki sekarang, kita imani itu sebagai kitab suci. Ya, yang namanya Alkitab kan saya bilang ini kan bukan buku pengetahuan, bukan buku sejarah, tapi catatan iman, buku iman gitu. Jadi ya kita imani apa yang kita terima sekarang adalah kitab suci atau Alkitab atau apa itu, firman Allah yang bisa membawa menyelamatkan kita kalau kita melakukannya. Oke, lanjut. Jadi kalau rujukan dari catatan-catatan kitab tertua atau tulisan-tulisan itu sampai sekarang masih terjaga. Nah, dan paling tua tuh umur berapa kan? Kalau udah yang tua banget mungkin udah rusak kan. Sering tuh saya baca kemarin ada artikel yang kitab ini yang nggak bisa dibaca manusia sekarang karena ada AI, mereka bisa membacanya dengan jelas, ternyata isinya ini. Memang kalau lihat isinya dengan Alkitab kita sekarang punya konsisten sekali, jadi luar biasa tuh berapa ratus tahun konsisten. Bahkan kemarin saya sempat baca ada pahatan batu yang bersaksi tentang itu ya, Menara Babel, dan di sana ada nama rajanya dan persis dengan Alkitab. Jadi kan memang secara sejarah saya pernah bicara dengan historian yang non-Christian juga, mereka bilang Bible itu selalu dijadiin reference timeline untuk semua kejadian masa lalu ya. Nah, kalau jadi ada pertanyaan ini, pertama, kalau kitab asli udah nggak ada, maka kitab preferensi dan rujukan mana yang masih kita pegang sampai sekarang yang tua banget, maksudnya di dunia tekstual kritik dan di dunia ya
PhD gitu Bu, yang research gitu kan. Itu Oke. kan berbeda banget sama kita yang terima Alkitab udah beres sekarang nih. Lalu mungkin lanjutan pertanyaan yang berkaitan, kalau dari zaman dulu ini bisa gabung-gabungin untuk jadi jilid-jilid, nah kenapa kita dijadikan stopnya itu waktu kanonisasi? Sehingga apakah pertanyaannya kalau nanti Kita ada jadikan apa? Sorry. terjadi kanonisasi kan, sehingga kita punya Alkitab yang sekarang. Lalu kalau gitu, apakah nanti kalau suatu hari ada gali-gali lagi nih ketemu kitab baru, terus Alkitab tiba-tiba ditambahin, mungkin nggak atau nggak mungkin dan kenapa? Oke. Pertanyaannya bagus. Oke. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu memang catatan iman, tapi bukan berarti nggak nyata. Bisa tadi ya, bisa di apa itu, bisa di compare. Misalnya kayak Abraham. Abraham tuh bilang, Tuhan, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya anak satupun, engkau tidak memberi aku anak. Jadi yang akan mewarisi hartaku nanti si Eliezer ini yang adalah budaknya gitu ya. Dan itu sesuai dengan hukum Hammurabi. Kalau orang nggak punya anak, Raja Hammurabi di Mesopotamia itu, dan Abraham kan memang asalnya dari situ ya. Nah, itu warisannya akan jatuh kepada budaknya gitu. Ya, jadi bisa diverifikasi gitu memang dia apa yang di dalam Alkitab itu bukan imajinasi si penulis semata ya, tapi bisa ini. Nah, jadi kalau misalnya kita udah nggak punya yang asli, ya yang asli itu apa? Saya bilang tadi ya, apakah suratnya Paulus asli, apakah suratnya Musa asli gitu ya. Nah, tapi bagaimana mereka para ahli kitab ini meyakini gitu ya bahwa inilah yang harus kita cetak, inilah yang harus kita tulis, dan inilah yang harus kita sebarkan gitu ya. Nah, kita nggak punya yang asli, tapi kita punya yang paling tua, dan bersyukur di tahun 1948 sekitar tahun-tahun itu ya, karena penggaliannya memakan waktu belasan tahun, itu kita ketemu sama namanya teks Qumran atau Dead Sea Scroll, dan itu yang paling tua yang paling tua yang kita miliki sekarang ya, kitab Ibrani ya, di Dead Sea Scroll itu yang berumur sekitar dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Nah, dan apa yang tertulis di dalam Dead Sea Scroll itu tidak banyak berbeda dengan perjanjian lama yang kita miliki sekarang. Ya, jadi Alkitab itu utuh, kemungkinan pada zaman sudah baku gitu ya, sudah tidak berubah-ubah lagi. Itu kemungkinan pada zaman Ezra dan Nehemia. Jadi Ezra dan Nehemia, Ezra memang disebut si ahli kitab. Kenapa sampai dia disebut ahli kitab? Ya mungkin karena dia banyak mengumpulkan ketika orang Israel dibuang, mereka menggantikan korban itu dengan pembacaan Alkitab, dengan doa, dengan puasa gitu kan. Ketika orang Israel dibuang ke pembuangan, maksud saya orang Yahudi dibuang ke pembuangan, kan kalau orang Yahudi dibuang pembuangan, mereka sadar mereka dibuang di hukum Tuhan karena berdosa kan. Mereka sadar karena mereka berdosa. Terus sebagai orang Yahudi, kalau mereka berdosa, mereka minta ampunnya gimana? Mereka harus potong korban kan. Nah, mereka potong korban harus di mana? Di bait Allah kan. Bait Allahnya udah hancur, bait Allahnya udah dihancurkan, dan bukan saja begitu, mereka sudah diduduki oleh negara lain gitu kan, sudah dijadikan jajahan. Mereka sekarang ada di pembuangan. Mereka nggak bisa datang ke Yerusalem dengan seenaknya terus potong korban. Tapi mereka berdosa, mereka salah, dan hukum Taurat mengatakan kalau mereka salah mereka harus minta ampun, potong korban. Sekarang gimana caranya mereka minta ampun? Maka di situ terjadilah pergeseran tafsiran, pergeseran teologis. Si para imam, para ahli Taurat kemudian, wah kalau kita nggak bisa kasih korban, kita minta ampunnya gimana? Kita korban pujian, kita korban doa, kita korban puasa, ya kan? Dan itu yang sekarang diikut juga oleh orang Kristen sampai sekarang kan, korbannya korban pujian, korbannya korban persembahan gitu kan, bukan lagi korban potong domba kalau pada saat itu. Nah, mereka mengumpulkan kitab-kitab suci di zaman pembuangan, waktu pembuangan di Babel, dan kemudian mereka kemungkinan pada saat itulah mereka melakukan editor, mengumpulkan tulisan-tulisan, karena pada zaman itulah teologi sangat berkembang di orang Yahudi, sangat-sangat berkembang, dan itu mewariskan akhirnya di zamannya Tuhan Yesus kita melihat ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Sebelum itu kan nggak ada. Jadi teologi sangat berkembang di zaman pembuangan karena mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada zaman Ezra dan Nehemia itulah kemungkinan bentuk baku yang sampai sekarang tidak berubah sudah terbentuk gitu. Dan yang namanya kaum Masoret
ya. Kaum Masoret ini adalah kaum penulis kitab gitu ya. Jadi kalau saya bilang nanti misalnya kaum Masoret itu adalah orang yang suka menyalin kitab suci. Suka menyalin kitab suci. Sebetulnya ini baru ada di abad ke-10 gitu ya. Baru kaum Masoret ini baru terkenal di abad ke-10. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa sebelum itu sebetulnya kaum ini sudah ada gitu ya. Jadi penulis-penulis kitab suci, penyalin-penyalin kitab suci itu orang Yahudi itu, kaum Masoret itu sangat detail, sangat teliti dalam menulis, dalam menyalin kitab suci. Berbeda dengan penyalinan perjanjian baru. Orang-orang Yahudi kalau menyalin itu pertama mereka biasanya wudhu dulu ya, cuci tangan, bersih segala macam gitu ya. Mereka betul-betul menghormati kitab suci. Nah, kemudian cara penyalinan mereka misalnya satu baris itu dihitung dari sini ke sini berapa huruf. Kemudian barisnya dari atas ke bawah berapa huruf mereka hitung. Nah, mereka ada salinan yang salin, kemudian ini yang ditulis, mereka akan samakan. Loh, ternyata ini kok misalnya tulisannya satu baris misalnya ada 20 huruf, kok yang ini 19. Maka mereka nggak akan menyimpan ini, mereka akan menghancurkan atau menulis ulang. Gitu. Jadi mereka sangat detail dalam menyalin kitab suci. Nah, oleh karena itu varian teks itu perbedaan teks untuk perjanjian lama, untuk Tanak, untuk kitab Ibrani itu sangat kecil dibanding dengan varian teks di perjanjian baru. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa mereka para penyalin ini nggak sembarangan menyalin dan nggak sembarangan lagi menggabung-gabungkan Alkitab gitu, nggak. Tapi sudah jadi satu bentuk yang baku yang tidak berubah-ubah sejak zaman Ezra dan Nehemia. Nah, untuk itulah orang Israel sejak zaman atau orang Yahudi sejak zaman Ezra dan Nehemia mereka tidak lagi menerima kitab-kitab sebagai kanon yang ditulis setelah zaman Ezra dan Nehemia. Mereka tidak memasukkan itu ke dalam kanon. Seperti Makabe dan lain sebagainya, mereka tidak memasukkan ke dalam kanon. Karena menurut mereka kitab sudah lengkap, sudah dalam bentuk yang baku, itu sejak zaman Ezra dan Nehemia. Nah, kalau gitu, karena mungkin nggak ya, saya tadi baru keingetin ada dua hal sih. Jadi setelah ini Ezra Nehemia mengkanonisasi kitab, kan kitabnya sama. Kanonnya belum di zaman ini Ezra dan Nehemia belum. Nanti Nanti ya. Nah, ya tapi di udahnya 90 ada Nehemia. kaum-kaum yang terpisah karena secara kontekstual dunianya berubah. Orang Saduki, orang Farisi, mereka punya doktrin berbeda-beda. Datanglah Tuhan Yesus di tengah jalan. Dia bilang, yang kamu ngerti itu semua salah. Sebenarnya itu isinya gini. Oh, Tuhan Yesus ngasih sesuatu yang ekstrim. Sehingga banyak orang juga yang ekstrim nggak percaya. Terpecah lagi lah jadi Kristen. Nah, tapi kan kalau kita lihat di akhir perjanjian baru, semua kunci-kuncinya tuh kita selalu bisa reference backward ya, ke belakang. Dan juga mungkin di awal kelas ini kita ada Pak Leo yang ahli bahasa Ibrani dan dia ngajarin tentang Bible Code. Dan Bible Code itu kelihatannya sangat konsisten gitu. Dia ada nomor ini bisa artinya ini. Bahkan Adam itu artinya manusia dengan darah menjadi dosa. Loh, kok ini sama dengan pengorbanan Kristus. Nah, ini kan jadi kayak kunci-kunci yang ekstraterestrial mungkin ya kita sebutkan. Dan saya ingat waktu itu ada satu hamba Tuhan, saya lupa pasti Ventong atau siapa, yang dia bilang 66 kitab itu kalau di tengah-tengah itu nanti middle-nya tuh kata kalimat Torah. Nah, saya nggak tahu itu satu kebetulan atau memang dia benar-benar hitung ya. Saya lupa khotbahnya siapa. Kalau nggak salah orang Amerika, evangelis yang punya yayasan juga. Nah, jadi semua kitab itu, nah jadi kan kita bisa lihat walaupun ini proses kopi dan kopinya terlihatnya sangat demokratis, tapi bisa spesifik ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan karena jadi melihat evolusi ini, kenapa agama Yahudi itu sebenarnya kok nggak langsung percaya dengan Yesus, dan di mana missing link-nya, dan kalau rasul-rasul yang percaya dengan Kristen yang mungkin kita bisa kategorikan sebagai Jewish Christian hari ini. Lalu ada pertanyaan yang link, apakah orang Jewish Christian itu kalau di Taurat ditulis tidak boleh makan daging B2, tapi orang Kristen makan B2. Nah, ini kalau orang Yahudi yang menjadi Kristen itu sebenarnya mereka cara hidupnya bagaimana, dan kenapa missing link-nya ini yang tentang itu ya Yesaya 53 gitu. Kenapa kok mereka ada ayat yang obvious kok nggak bisa merubah hatinya untuk percaya dengan Yesus. Satu-satu ya, karena ini Karena ini dua pertanyaan ini nyambung gitu saya gabungin. Oke.
Jadi di zamannya Tuhan Yesus memang sudah ada doktrin yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti kitabnya berbeda-beda loh. Tafsirannya yang berbeda-beda. Nah, untuk orang Farisi kan sebetulnya di situ kan ada orang Eseni, ada orang Saduki, ada orang Farisi gitu kan di zamannya itu, dan ada orang Zelot. Orang Zelot menafsirkan bahwa untuk supaya Mesias cepat datang mereka bunuhin orang Romawi. Nah, itu tafsirannya orang Zelot gitu kan ya, membasmi semua musuh-musuh Tuhan. Nah, orang Eseni menganggap bahwa dunia ini udah korup lah, orang Saduki udah korup lah, udah aku pergi aja sendiri meninggalkan dunia ini ke pinggiran Qumran gitu kan. Itu tafsirannya orang Eseni, supaya Mesias cepat datang, aku mau hidup kudus aja di pinggiran Qumran, di pinggiran Laut Mati gitu ya. Nah, kemudian ada orang Saduki. Orang Saduki ini rada-rada inilah ya udahlah, supaya bait Allah bisa tetap berjalan kita harus kompromi lah sama pemerintah gitu, sama orang Romawi. Ya udahlah kita kompromi aja sama orang Romawi. Itu pandangannya orang Saduki. Sedangkan orang Farisi, orang Saduki itu kan turunan imam-imam ya, turunan dari Zadok. Saduki itu dari Zadok gitu ya, turunan imam-imam. Nah, sedangkan orang Farisi itu bukan turunan imam, tapi orang-orang Israel pada umumnya yang betul-betul punya biaya dan mereka belajar Taurat dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesus juga termasuk orang Farisi karena bukan keturunan imam, tapi dia menjadi rabi, dia mengajar gitu ya. Jadi Yesus adalah salah satu orang Farisi sebetulnya. Paulus juga salah satu orang Farisi karena bukan keturunan imam gitu ya. Nah, orang Farisi sendiri ya, tadi ada empat besar ya, empat mazhab besar ya. Tapi di orang Farisi sendiri itu terbagi dua, secara garis besarnya terbagi dua, yaitu Hillel dan Shammai. Ya, Hillel itu lebih moderat, dengan Shammai itu lebih keras gitu ya. Tuhan Yesus dalam beberapa tafsir, dalam beberapa pengajaran mirip dengan Hillel. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu mirip dengan Hillel, ya, lebih moderat, lebih ini. Kecuali dalam hal perceraian. Dia lebih mirip dengan Shammai, keras gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi orang Yahudi sebetulnya udah biasa dari zaman dulu gitu ya. Kalau kita lihat di Alkitab, udah biasa dengan perbedaan doktrin. Sampai sekarang pun aliran Yahudi, agama Yahudi ya yang di Israel sono, sampai sekarang pun mereka juga masih beda-beda doktrin. Ada yang sangat keras tuh yang kalau kita ke Israel tuh ada yang pakai topi hitam, bajunya hitam, terus di sininya keriting. Nah, itu yang paling keras, itu ortodoks, itu ultra ortodoks kayak gitu. Itu paling keras. Tapi ini juga yang sangat moderat gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus? Iya, karena mereka menafsirkan perjanjian lama ya, terutama misalnya itu ayat-ayat yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu dengan cara yang berbeda, sehingga mereka nggak percaya. Tetapi kan nggak semua nggak percaya. Murid-murid Yesus itu semuanya Yahudi, murid Yesus itu nggak ada yang nggak Yahudi. Barulah murid yang generasi kemudian, barulah ada orang-orang Yunani gitu ya. Tapi murid yang sama-sama dengan Yesus pada Yesus di dunia itu tidak ada yang tidak Yahudi, dan mereka menafsirkan perjanjian lama dengan berbeda. Jadi perbedaan penafsiran memang sudah ada, dan Yesus memberikan penafsiran yang berbeda. Nah, kemudian gimana dengan pertanyaan berikutnya ya? Gimana dengan Jewish Christian ya? Istilahnya itu Hebrew Root Movement. Nah, kalau Anda Yahudi, enggak apa-apa mengikuti adat istiadat Yahudi. Enggak apa-apa ya. Jadi Jewish Christian, kalau Anda memang Jewish, mau jadi Kristen, nggak apa-apa mengikuti, misalnya harus disunat, nggak boleh makan babi, nggak apa-apa, karena memang itu adalah tradisinya orang Yahudi. Ya, misalnya gini, saya orang Tionghoa, mau Imlek kan ya nggak apa-apa, karena itu tradisi nenek moyang saya gitu kan. Ya, tapi banyak juga yang bukan Tionghoa mau Imlek kan cuman mau nerima angpaunya doang gitu kan. Nah, murid-murid Yesus semuanya orang Yahudi. Dan mereka, termasuk Petrus, Paulus, nggak pernah makan babi seumur hidupnya. Sampai mereka jadi Kristen pun mereka tetap nggak makan babi. Kan ada kan kisahnya, penglihatannya Petrus disuruh makannya diturunin keranjang dari langit sampai 3 kali. Di situ ada babi, ada macam-macam gitu ya. Disuruh makan, Petrus nggak mau. Seumur hidup Tuhan saya nggak pernah menyentuh makanan ini mulut saya. Nggak mau. Jijik ya, kayak saudara kita. Disuruh makan babi mereka jijik gitu. Kan nggak mau, nggak biasa. Nah, kalau Anda adalah orang Yahudi, Anda mau hidup secara Yahudi silahkan. Tetapi di kitab para rasul,
Di Kitab Para Rasul, ketika banyak orang-orang percaya dari bukan Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, orang mana-mana, itu kemudian ada orang-orang yang golongan keras, golongan Yakobus itu keras. Kamu harus disunat, kamu nggak boleh gini. Paulus protes. Buat apa kita membebankan mereka dengan aturan-aturan kita, gitu, ya? Buat mereka nggak usah lagi memakai aturan-aturan itu. Buat mereka cukup melakukan hukum Nuh, hukum yang lebih universal daripada hukum Musa, gitu. Nggak usah lakukan itu. Nah, itu di Kisah Para Rasul 15. Jadi memang sejak zaman para rasul itu diajarin bahwa orang-orang non-Yahudi yang mau jadi Kristen tidak usah melakukan hukum Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi jadi Kristen, bolehlah tetap melakukan hukum Yahudi, tradisi Yahudi. Gitu. Orang non-Yahudi tidak usah mengikuti tradisi Yahudi. Ikuti aja tradisi nenek moyangmu. Tetapi orang Yahudi tetap mengikuti tradisi orang Yahudi. Nah, itu sejak di Kisah Para Rasul 15. Ya. Jadi janganlah kita yang orang keturunan Jawa, Batak, Cina gitu ya. Kita jadi Yahudi, ya nggak cocok. Gitu ya. Nggak cocok. Itu ada gerakannya Hebrew Root Movement. Gerejanya banyak di Surabaya, ada gereja yang seperti itu, tidak lagi mau ibadah di hari Minggu tetapi di hari Sabtu, tapi Kristen gitu ya. Cuma saya bilang lah, kamu kan bukan Yahudi, ngapain sih gitu. Oke, lanjut. Betul. Bu bisa jelaskan sedikit mengenai gap teori Kejadian 1 dan 2? Bukan gap teori ya. Tapi ini adalah, sebentar saya bukakan Kejadian 1. Ini adalah dua redaktur yang berbeda. Portion of screen, kok belum share screen? Share, ini, oke, ini gede. Nah ini ya, ini kan Kejadian 1, ya gini Bapak Ibu, waktu Alkitab ditulis, itu penulis Alkitab kan nggak nulisnya, misalnya Ezra sama Nehemia atau Paulus gitu ya. Misalnya Paulus nulis 1, Roma 1 ayat 1, bla 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 bla. Ayat 2 gitu, 2 titik gitu ya. Itu kan Paulus tidak menulis seperti itu. Termasuk segala yang ditulis di dalam Perjanjian Lama juga para penulisnya tidak menulis itu. Jadi ayat, pasal itu baru ditambahkan ya dekat-dekat waktu inilah ya. Setelah Alkitab itu jadi, jauh setelah Alkitab itu jadi, barulah ayat-ayat itu ditambahkan. Ya, di dalam teks Qumran aja nggak ada kok, ayat-ayat itu nggak ada, nomor-nomor itu nggak ada ya. Nah, dan ayat-ayat ini ditambahkan untuk memudahkan kita nyarinya gitu ya. Jadi ini adalah suatu cerita yang berkesinambungan ya. Kayak misalnya saya kalau nulis surat, Bapak Ibu kalau nulis surat, nulis email, ada nggak 1 titik kalimatnya begini, selamat pagi atau kepada yang terhormat. Nah, 2 dengan begini, kan nggak seperti itu kan orang kalau nulis surat, kalau nulis. Nah, begitu juga Alkitab ya. Jadi Kejadian 1 ini kemungkinan menjadi satu bagian sampai dengan Kejadian 2 ayat yang, ada yang bilang ayat yang ketiga, ada yang bilang juga sampai sini, sampai ayat yang keempat gitu ya. Nah, jadi ini adalah ada yang bilang oh cuma sampai sini, tapi ada juga yang berpendapat sampai sini ya. Jadi itu satu bagian sampai sini ya. Nah, kemudian yang bagian berikutnya itu adalah bagian yang lain, itu adalah catatan yang lain. Jadi ini ada 2 catatan, bukan gap gitu ya, bukan seperti misalnya oh ini kronologi terus kemudian hilang gitu ya, ada sesuatu lagi terjadi kemudian ada terjadi lagi gitu ya. Nah, ini catatan berikutnya adalah ini, catatan berikutnya. Nah, ini ya Kejadian 2. Belum ada semak apapun, belum timbul tumbuh-tumbuhan. Loh, gimana belum timbul tumbuh-tumbuhan? Kan sudah dikatakan di hari ke-4 sudah ada tumbuh-tumbuhan. Kok di sini dikatakan belum timbul tumbuh-tumbuhan? Nah, tetapi ada, ketika itulah Tuhan membentuk manusia, seolah-olah baru diciptakan manusia. Belum ada tanaman, belum ada binatang, belum ada manusia, gitu. Nah, Kitab Kejadian ini bukan suatu kitab yang kronologis.
Kejadian 1 dan Kejadian 2 maksud saya, itu bukan suatu kisah yang kronologis. Oh, ini dulu, terus kemudian begini gitu. Itu kalau kronologis kan gitu ya. Bukan suatu cerita yang nyambung gitu. Ya. Tetapi dua cerita yang berbeda, dua penulis yang berbeda yang kemudian dijadikan satu oleh redaktur dari kitab suci ini. Dan kemungkinan itu di zaman Ezra dan Nehemia, di zaman pembuangan. Mereka mengumpulkan kitab-kitab, kemudian adalah kisah-kisah tentang penciptaan. Rupanya kisahnya dua kisah yang berbeda. Ya mereka nggak mau membuang salah satu, dijadikan satu aja begitu. Nah itu ya. Kenapa? Karena di Kejadian 1 kan kita lihat sudah ada sudah hari keempat Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini dibilang belum timbul tumbuh-tumbuhan. Di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Di sini baru membentuk manusia dari debu tanah, gitu, ya kan? Nah, terus barulah di sini setelah manusia dibentuk, barulah Tuhan menumbuhkan. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai tumbuhan, gitu. Jadi kok ada riwayat yang berbeda ya, gitu. Tapi mereka nggak mikir, orang zaman itu tuh nggak mikir, wah nanti gimana kalau orang mempertanyakan, enggak. Mereka nggak berpikir seperti itu. Cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir kita sekarang, dan mereka menjadikan satu saja, begitu saja, menempel begitu saja. Itu contohnya. Contohnya seperti itu. Ada contoh-contoh, banyak contoh-contoh yang seperti itu ya di dalam ini apa yang membuktikan bahwa ini memang sebuah kisah yang sebetulnya dirangkum gitu. Sebetulnya dirangkum. Misalnya ketika Musa menerima loh batu, itu Musa turun naik berapa kali coba? Coba baca tentang kisah itu. Musa turun naik Sinai itu berapa kali? Yang pernah ke Gunung Sinai, yang pernah ke Holy Land, ke Israel gitu ya. Mungkin pernah naik ke Sinai itu berapa jam kan sampai atas kan? Paling nggak 3 jam dari bawah sampai atas gitu kan. Belum lagi nanjaknya, mendakinya kan. Ada satu bagian memang yang naik unta, tapi ada satu bagian yang kita memang harus jalan kaki mendaki. Terus turun. Coba bayangin di situ kayaknya berapa belas kali tuh Musa tuh turun naik. Itu kan nggak mungkin kejadian peristiwa yang betul-betul satu hari terjadi. Jadi itu adalah sebuah rangkuman kisah gitu. Itu contoh-contohnya gitu ya. Ada penulisan ulang, ada pengumpulan kisah-kisah yang kemudian dijadikan satu begitu saja. Ya, memang karena kita diajarin sekolah mungkin ya sekarang dengan scientific method, jadi seolah-olah ada yang lost gitu. Kayak tadi Kak Ana baru bilang itu kalau dulu ditulis pakai batu, beberapa batu dibawa bolak-balik 40 tahun, saya juga baru ngeh gitu. Iya benar juga. Iya dong, kita itu tahu asumsi zaman aja Majapahit gitu. ada Gajah Mada dari mana, dari prasasti kan. Cuma sekarang kita bacanya di buku enak kan, udah ada naratornya dan lain sebagainya, udah enak. Nah, karena berikutnya ini ada pertanyaan mengenai tradisi sendiri di Indonesia ya. Kalau kita ada tradisi mengenai saparan dan rangkaian adat Jawa, resik, makam, wayangan, dan harus buka rumah untuk memberi makan tamu, apakah boleh? Karena mungkin ada dari gereja yang berbeda pendapat, kalau di karismatik bilang ditentang ya, tapi kalau di GKJ bilang boleh, ikuti saja gitu. Nah, bagaimana pandangan kita dari mungkin Kak Ana sebagai pengajar dan teolog untuk menyikapi hal ini? Ya, seperti tadi ya saya contohkan bahwa ada tradisi-tradisi yang juga diterima oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Bahkan para rasul itu dalam menulis surat-suratnya itu mengutip tradisi-tradisi yang ada yang diwariskan gitu. Misalnya Yanes dan Yambres, ternyata itu kan ekstra biblikal kan, dari tradisi lisan gitu. Misalnya Paulus bilang, jangan kamu kurang ajar seperti Yanes dan Yambres, misalnya kayak gitu. Nah, tetapi juga ada hal-hal yang ditentang, tradisi-tradisi yang ditentang baik oleh Tuhan Yesus maupun para rasul. Nah, kita adalah manusia yang berbudaya, yang hidup di tengah masyarakat. Ya, orang Yahudi sendiri punya budaya. Makanya tadi saya bilang kalau engkau adalah seorang turunan Yahudi, ya nggak apa-apa ngikutin budaya Yahudi. Kalau saya seorang keturunan Tionghoa dan Sunda, ya saya ngikutin. Ya, nah kita hidup di tengah masyarakat yang berbudaya, beretika, ya memiliki tradisi. Jadi kalau kita nggak berbudaya, kita akan dibuang oleh masyarakat dan dianggap orang yang akhirnya menjadi batu sandungan juga gitu ya. Kok jadi Kristen kayak begini sih gitu. Apalagi kalau kita hanya mengambil budaya orang Yahudi gitu ya. Ada gereja-gereja yang sangat anti tradisi. Bilangnya ya, ngakunya anti tradisi.
ya. Terutama gereja-gereja yang menekankan sola scriptura, hanya Alkitab. Bahkan gereja yang mengklaim sola scriptura hanya oleh Alkitab, sebetulnya itu juga memegang tradisi. Memegang tradisi loh. Misalnya gini, wah musik gereja itu adalah musik yang paling Kristen, itu adalah musik klasik misalnya kayak gitu. Harus pakai iringan piano. Itu kan tradisi gereja, bukan tradisi para rasul. Emang Tuhan Yesus sudah pakai piano? Piano aja belum ditemukan zaman Tuhan Yesus. Musiknya Tuhan Yesus gimana ya? Gambus dan kecapi kan? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mungkin kayak gitu ya, irama-iramanya, irama-irama padang pasir gitu. Nah, sebagai orang yang bermasyarakat, ya, ada budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, tentu kita orang yang bermasyarakat, berbudaya, bertradisi, ya kita ikutin aja, apa salahnya. Kita membuka zaman dulu ya, zaman dulu, sekarang udah jarang itu terjadi ya. Orang-orang di Jawa itu kasih kendi di pagar supaya orang yang lewat, pengemis kah, ya apakah itu bisa minum. Dan orang kalau taruh air di kendi itu kan dingin ya, seger ya. Kendi dikasih gelas di atasnya. Zaman dulu kayak begitu. Tapi sekarang udah jarang ya kayak begitu ya. Nah, itu kan tradisi yang bagus sebetulnya. Menjamu orang itu tradisi yang bagus. Orang Yahudi juga punya tradisi untuk menjamu orang. Jadi kalau ada orang asing, mereka harus membuka rumahnya. Itu kan tradisi-tradisi yang bagus. Tapi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan kebenaran firman, itu tentu harus kita tolak gitu. Ya, misalnya di satu daerah yang sebetulnya mayoritas Kristen, ada misalnya ketika orang mati itu harus potong binatang yang harganya itu bisa seharga mobil kayak gitu kan, itu kan memberatkan keturunan yang berikutnya gitu. Itu sebetulnya nggak perlu lah kayak begitu. Nah, jadi ada tradisi-tradisi yang memang bagus kita ikutin. Wayangan boleh nggak? Iya, nggak apa-apa lah. Sebetulnya Islam masuk ke Indonesia juga penyebarannya awalnya adalah dari budaya wayang. Kalau budaya itu bisa kita pakai untuk mengabarkan Injil, kenapa enggak? Kita ganti misalnya tetap pakai tokoh-tokoh wayang, tapi kita ganti ceritanya dengan cerita Injil. Bukankah begitu dulu syiarnya Islam di Indonesia? Kenapa kita nggak tiru? Bagus kan untuk orang-orang yang senang wayang gitu. Sebetulnya itu bagus. Ada hal-hal yang atau sekarang nggak wayang lah, itu ya lewat film misalnya kayak gitu. Saya belum nonton sih filmnya ya, yang dibikin sama Lukman Sardi itu tentang pengusiran setan kayak gitu versinya. Kalau dulu banyak film horor dari Islam, sekarang versinya Kristen gitu ya tentang Lukman Sardi itu bikin. Saya belum lihat filmnya. Misalnya kayak gitu, penyebaran pesan melalui film kayak gitu, apa salahnya sih? Bagus justru kan. Nah, jadi ada tradisi-tradisi, ada budaya-budaya yang harus ditentang, sama seperti Tuhan Yesus yang menentang kalau itu memang bertentangan dengan kebenaran firman. Tapi ada yang harus kita lakukan, harus kita terima. Tuhan Yesus juga begitu melakukan itu kan. Ya. Karena ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi tradisi itu kalau tidak menentang firman Tuhan boleh diikutin ya. Kayak walaupun gini, kemarin saya ada kejadian itu kalau orang Chinese itu cengbeng kan, kita pergi ke kuburan. Katanya, nggak boleh pergi lagi. Tapi kalau kita pergi untuk mungkin ya karena keluarga saya penatua di gereja, kita tetap pergi sesuai, walaupun kita jadi nggak usah nyari tanggal, jadi enak, nggak macet kan. Kita tetap pergi, tapi kita pergi itu bukan untuk sembahyang di kuburannya, tapi untuk mengenang engkong itu dulu bagaimana dia membawa kita sekeluarga untuk jadi anak Tuhan, dan jadi bisa kita doa bersama, kita socialize, dan after itu kita makan restoran barengan, dan itu yang di kebersamaannya dan pemeliharaan Tuhan ya. Secara multi generasi itu yang ditekankan. Nah, tapi memang di keluarga saya pun ada sepupu saya yang ekstremis yang bilang, wah kita tuh harusnya nggak kesini. Nah, terus kalau gitu ada kuburan masa nggak dikunjungi dan nggak dipelihara, kita anak juga kan nggak baik. Iya kan, jadi batu sandungan kan. Ini nggak tahu apa ya, nggak tahu hormat sama orang tua ya, nggak tahu berbakti sama orang tua. Kuburannya nggak terawat gitu kan. Ya makanya kalau lebih simpel memang dikremasi ya, tapi ada orang Kristen juga yang menolak kremasi. Antar panjang nih ininya. Dan kemarin saya kejadiannya cukup unik Bu, karena kebetulan keluarga saya Buddha. Kita tuh paling takut kalau ngoprek-ngoprek kuburan kan, harus cari tanggal. Motor saya Kristen Reform Injili. Nah, jadi memang ada kejadian di satu tempat udah tua banget gunungnya, udah nggak terawat, mau dipindahkanlah ke tempat yang lebih nyaman di itu.
di deket tol tuh, di pinggir tol. Loh, saya bilang, nah memang saya udah nggak percaya itu, cuma saya lihat banget di mana iman terhadap Tuhan itu, oh mau cari kapan tanggal pindahin kuburannya, udah 17 Agustus aja pas semua libur, simple. Dan apakah jadi sial? Enggak tuh Bu, nggak ada sama sekali. Jadi itu mungkin kepercayaan ya, kalau kita di bawah uh, uh, kuasa gelap ya, memang itu memang benar-benar terjadi ya. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, darah Yesus, itu semua nggak bisa terjadi. Bu, ini dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang satu lebih relevan, saya tanya dulu, mengapa masih terjadi perbedaan mendasar tentang Mesias? Kalau tadi kita lihat ada pergerakan Hebrew Root, nah kenapa orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya percaya Mesiasnya versinya apa sih kalau bukan Tuhan Yesus gitu? Karena mereka sampai sekarang pun ada yang kejadian itu ya, yang saya baca kemarin, nyari-nyari sapi merah tuh, retrievernya udah ketemu, nanti mereka mau di tanggal berapa mau menyembelih itu dekat dekat Masjid Al-Aqsa kan. Oke. Nah, Mesias buat mereka sama seperti yang dipahami Petrus ya. Dipahami Petrus pada saat itu, dipahami para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka diajar dengan sungguh-sungguh, dinyatakan dan akhirnya melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka sampai saat itu mereka masih belum ngeh tentang konsep Mesias sama. Ya. Nah, Mesias ininya mereka, konsepnya mereka, karena Mesias adalah raja keturunan Daud. Mesias itu adalah Mesias yang akan mendirikan kerajaan di bumi ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus terus-menerus menekankan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kenapa? Karena mereka kekeh pengen Mesias yang mendirikan kerajaan megah seperti zaman Daud dan Salomo. Nah, karena apalagi pada saat itu mereka ditindas oleh orang Romawi. Apalagi pada saat ini gitu ya, orang Israel terjepit dari sana sini kan. Dunia Arab pada saat ini kan perang sama Hamas kayak gitu kan. Nah, konsepnya Mesias buat mereka adalah raja yang akan memulihkan kejayaan mereka di zaman Daud dan Salomo. Sehingga orang Israel memiliki kerajaan, orang Israel hidup tenang di kebun-kebunnya gitu ya, membangun kembali negeri mereka. Konsep Mesias yang betul-betul di bumi ini. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Mesias itu bukan menyelamatkan kamu soal di bumi ini, tetapi menyelamatkan kamu dan memindahkan kamu ke dunia yang akan datang dan mendirikannya di kerajaan di dunia yang akan datang. Jadi pindahkan hatimu ke sana gitu, bukan tetap di bumi ini. Nah, itu konsep Mesiasnya Petrus. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang, nanti ya, aku tuh, Tuhan Yesus kan memperingatkan, nanti ya aku akan mati loh, nanti aku akan dianiaya loh, akan ditangkap loh sama orang-orang Yahudi. Petrus ngamuk kan, kiranya Allah menjauhkan, bawa nama-nama Allah lagi, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Nggak boleh ngomong gitu, pamali lu ngomong gitu, guru nggak boleh ngomong gitu, masa kamu dibilang kamu mau ditangkap, mau dimatiin, pamali gitu kan kalau orang Sunda mah gitu ya. Nah itu kan kenapa si Petrus sampai berani membentak Yesus seperti itu dan dibentak balik sama Tuhan Yesus? Nggak boleh kamu kayak begitu. Enyah iblis, engkau batu sandungan bagiku gitu. Nah, kenapa? Yaitu karena konsep Mesiasnya mereka adalah konsep Mesias yang menyelamatkan mereka di bumi ini, bukan menyelamatkan mereka dari hukuman kekal, dari dosa, bukan. Bukan dari karakter-karakter yang membinasakan, bukan. Tapi menyelamatkan keadaan mereka di bumi ini. Nah, gereja-gereja saat ini banyak menawarkan Mesias yang seperti itu. Yesus yang menyelesaikan masalah-masalah fana di dunia ini. Padahal orang-orang non-Kristen bisa kok menyelesaikan masalah fana dengan otak, dengan tenaga, dengan integritas kita, kerja keras kita, bisa kok tanpa harus jadi Kristen. Kok orang Kristen maunya gampang? Itu masih punya konsep Kristus yang salah. Oke. Mungkin Pak ini juga nggak Bu? Kan kalau kita dulu saya belajar comparative religion ya, ternyata Kristen itu mungkin salah satu agama yang unik karena kita punya two creation model, sedangkan agama lain itu single creation. Jadi kalau kita masukkan dengan konteks ya di apologetik, mereka ada bilang decay, entropi. Memang two creation model itu yang sangat make sense bahwa kita ada creation sekarang yang jatuh dan kita ada new creation yang nanti. Sedangkan agama lain kan percayanya ya reinkarnasi lah dan lain-lain. Cuman kalau saya secara logika lihat kondisi dunia sekarang kan kita perang, dan kita juga ngomongin masalah plastik itu udah 20 tahun mau beresin nggak beres-beres, sampai sekarang kita juga masih pakai plastik kok.
dan kelihatan nggak bisa. Jadi saya sempat pikir, saya sempat ngobrol sama nggak ngobrol sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan kayaknya Tuhan pikir mau apa dibakar itu karena udah lihat terlalu banyak sampah plastik, ya udah dan dunia ini di-burn juga. Dan saya lihat di Saya sini sebel loh waktu ya, kemarin ke Amerika kemarin, ternyata mereka sangat-sangat menyampah plastik. Jadi mereka minum itu pakai botol. Kita kan di sini udah pakai bawa botol sendiri gitu ya supaya nggak nyampah plastik. Aku tuh nggak suka gitu ya pakai botol-botol yang sekali buang sekali buang. Mereka di sana pakai yang plastik. Terus aku bilang, ini sebetulnya sampahnya dibuang ke Indonesia nih. Aku sakit hati nih. ya, Sangat. dan orang-orang di Bible Belt itu memang mereka nggak percaya dengan yang sustainable loh. Mereka gali oli, mereka juga pakai plastik, dan saya sempat inquire gitu, kenapa kok mereka nggak berpikir? Dia bilang ya dunia ini bakal hancur, jadi kita nggak percaya untuk memelihara dan merawat. Yang mungkin itu sebenarnya nggak sama dengan apa yang diganjangkan dengan pemerintah sekarang ya. Bu, ini pertanyaan terakhir, untuk pertanyaan mengenai perpuluhan, nanti untuk penanya ini siapapun itu karena namanya anonimus, kita ada video yang udah membahas perpuluhan secara spesifik ya. Tapi mungkin karena ini udah bertanya, Bu Ane bisa sedikit jabarkan nggak perbedaan dengan perpuluhan di perjanjian lama dan perpuluhan yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen sekarang. Dan sebenarnya kalau dihitung itu kan di perjanjian lama pun nggak 1/10 ya, lebih ke arah 23%. Yang belum pernah sempat diajari itu saya di Bible Study di Night. Iya, ya di perjanjian lama sebetulnya konsep perpuluhannya orang Israel itu ada beberapa ayat. Ya, ada ayat yang mengatakan, makanya saya tadi bilang ya bahwa sebetulnya kitab Taurat itu ada tulisan-tulisan yang dijadiin satu, nggak kronologis gitu. Kenapa? Karena di satu bagian perpuluhan itu diberikan 3 tahun sekali. Di satu bagian perpuluhan ke Bait Allah. Di satu bagian perpuluhan itu diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu, gitu kan? Di satu bagian, jadi aturan-aturan tentang perpuluhan itu, karena saya tidak menyiapkan soal perpuluhan, itu ada, kalau nggak salah ada 3 aturan yang berbeda-beda, ya. Nah, dan orang Israel, aturan untuk perpuluhan adalah aturan mereka membawa hasil bumi, gitu kan? Dan juga ternak. Gimana dengan yang nelayan? Nggak ada aturannya. Gimana dengan yang pedagang? Nggak ada aturannya. Nggak menyantumkan itu. Bukankah pada saat itu udah ada orang pedagang? Bukankah pada saat itu sudah ada nelayan? Tapi yang diatur oleh perpuluhan adalah petani dan peternak. Dan kemudian mereka pun hanya memberikan itu setahun sekali, Bait Allah. Nah, itu perpuluhan menurut perjanjian lama. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk perjanjian baru, gimana aturannya? Ikuti aja gereja masing-masing. Karena masing-masing gereja beda-beda. Dan saya bukan orang yang menganut memberikan perpuluhan, tapi memberikan seluruh hidup. Jadi seluruh yang saya punya adalah punyanya Tuhan, dan Tuhan memberikan saya hikmat untuk mengaturnya. Jadi kalau saya memberi, saya berikan seluruhnya untuk Tuhan, gitu. Bukan di persen-persen. Yang 90 punya saya, enggak. Seluruhnya 100% punya Tuhan. Itu prinsip saya. Nah, makasih Bu Ana. Lebih berat sebenarnya. Terima kasih Kak Ana untuk session pelajaran hari ini. Terima kasih.